Sistem urinaria adalah sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan untuk menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Fungsi urinaria diantara lain seperti melakukan kontribusi stabilisasi pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin, dan juga untuk menghemat pengeluaran nutrisi dengan memelihara ekskresi pengeluaran nutrisi tersebut pada saat proses eliminasi produk sisa, terutama pada saat pembuangan nitrogen seperti urea dan asam urat. Sistem urinaria terdiri atas sepasang ginjal, sepasang ureter, sebuah kandung kemih atau vesika urinaria, serta sebuah uretra. Manusia memiliki sepasang ginjal di belakang perut atau abdomen yang terletak di kanan dan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal terlindungi oleh iga ke-11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapis lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal yang membantu meredam guncangan. Bentuknya menyerupai kacang dengan sisi cekungnya menghadap ke medial. Berat dan besar ginjal sangat bervariasi. Hal ini tergantung pada jenis kelamin, umur, serta ada tidaknya pada sisi yang lain. Orang dewasa panjangnya sekitar 12-13 cm, lebarnya 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Ginjal laki-laki relatif lebih besar ukurannya daripada perempuan. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan juga saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Ginjal mempunyai fungsi yang sebagian besar membantu mempertahankan stabilitas lingkungan cairan internal, antara lain pengatur keseimbangan air dan elektrolit di tubuh, pengatur keseimbangan asam basa tubuh, pengatur volume plasma, mengeluarkan produk-produk akhir atau sisa metabolisme tubuh, pengeluaran zat sisa organik, pengatur konsentrasi ion-ion penting, pengatur keseimbangan asam basa tubuh, pengatur produksi eritrosit, pengatur tekanan darah, pengendali terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah, serta pengeluaran zat beracun. Bagian-bagian ginjal. Yang pertama ada korteks, yaitu bagian luar ginjal. Lalu ada medula, bagian dalam ginjal. Lalu ada piramid, yaitu medula yang berbentuk kerucut. Kolumna Bertini, bagian korteks yang mengelilingi piramid. Papillaris Bertini, itu papila dari tiap piramid. Lalu ada pelvis, reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. Lalu ada calyx minor, bagian ujung pelvis yang berbentuk seperti cawan. Lalu ada calyx major, kumpulan dari beberapa calyx minor. Fisiologi ginjal. Yang pertama, untuk mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Kelebihan air dalam tubuh akan diekskresikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. Kekurangan air atau kelebihan keringat
menyebabkan urin yang diekskresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. Lalu untuk mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebihan atau penyakit seperti diare dan muntah, ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion penting seperti Na, K, Cl, Ca, dan PO3. Lalu untuk mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh, bergantung pada apa yang dimakan, campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam, pH kurang dari 6, yang disebabkan hasil akhir metabolisme protein. Apabila makanan seperti sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 8,2. Ekskresi sisa hasil metabolisme berupa ureum, asam urat, serta kreatinin yang dihasilkan dari zat-zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing atau pestisida. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal menyekresikan hormon renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah, seperti sistem renin-angiotensin aldosteron yang membentuk eritropoiesis yang mempunyai peranan penting untuk memproses pembentukan eritrosit, membentuk hormon dihidroksikolekalsiferol atau vitamin D aktif yang diperlukan untuk absorpsi ion Ca di usus. Ureter adalah tabungan atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjang dari ureter sekitar 25-30 cm. Persyarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron-neuron simpatis. Ureter terdiri dari dua bagian, yaitu pars abdominalis yang berada di dalam rongga abdomen dan pars pelvina yang berada di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar yang berupa jaringan ikat atau fibrosa, lalu lapisan dalam yang berupa otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Vesika urinaria atau kandung kemih disebut juga bladder, yang merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Mempunyai fungsi sebagai reservoir urin dari 200 sampai 400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian seperti apex, corpus, dan fundus. Vesika urinaria disyarafi oleh syaraf otonom atau syaraf tak sadar. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita memiliki panjang sekitar 2,5 cm sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. Yang pertama, pars praprostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Lalu pars prostatica, terletak di prostat. Pars membranosa,
sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar pulpourethralis sepanjang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. Dan yang terakhir, pars spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Proses pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi. Proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Proses terjadinya di dalam glomerulus. Zat berukuran kecil seperti glukosa, ion, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arterial efferent. Hasilnya berupa filtrat glomerulus atau urin primer. Proses filtrasi dalam glomerulus dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya seperti tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dikeluarkan oleh air sebagai pelarut pada membran semi-permeable atau membran yang memungkinkan ion atau molekulnya melewatinya. Pori-pori dalam kapiler glomerulus juga mempengaruhi proses filtrasi dalam glomerulus. Pori-pori dalam kapiler glomerulus membuat membran semi-permeable memungkinkan untuk melewati molekul yang lebih kecil dari air tetapi mencegah molekul yang lebih besar semisal protein dan plasma. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain seperti glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi di dalam tubulus contortus proximal yang akan menghasilkan berupa filtrat tubulus atau urin sekunder. Sekresi atau augmentasi adalah proses pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna seperti ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, lalu akan dialirkan ke tubulus contortus collectivus dan akan disalurkan lagi ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya yang akan dialirkan ke rongga ginjal, ureter, lalu ke kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Ciri urin normal yaitu jumlahnya rata-rata dari 1 sampai 2 liter sehari, tetapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein yang kita makan. Warnanya bening atau oranye pucat tanpa endapan. Biasanya memiliki bau biasa sampai tajam. Ini dipengaruhi oleh kurangnya minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, atau bahkan gangguan hormonal. Berat jenis urin berkisar dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal biasanya air sekitar 96%, benda padat 4%, terdiri dari ureum 2% dan produk metabolik lain sekitar 2%. Ada banyak penyakit yang menyerang sistem urinaria, di antaranya seperti glomerulonefritis, yaitu peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Lalu sindrom nefrotik, suatu sindroma yang terjadi akibat
berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin atau protein utama dari darah dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, serta meningkatnya kadar lemak dalam darah. Nefritis, peradangan ginjal yang ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria, protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Pyelonefritis, yaitu infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal, paling sering disebabkan oleh Escherichia coli. Gejala yang biasanya ditimbulkan secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah, serta bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. Hidronefrosis, yaitu pengembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat, yang biasanya disebabkan oleh batu, tumor, arteri atau vena yang letaknya abnormal. Renal failure atau gagal ginjal, itu penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuatan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium, kalium di dalam darah atau produksi urin. Batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang aliran kemih dan menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal maupun di dalam kandung kemih. Proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis. Vesicoureteral reflux, yaitu aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Cystitis, yaitu radang kandung kemih, disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama sebagai komplikasi penyakit lain. Uretritis, yaitu peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebabnya yaitu bakteri E. coli. Beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia pada alat kontrasepsi. Gejala yang ditimbulkan seperti ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat hubungan seksual. Hindari obat-obatan nephrotoksik atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Penyesuaian dosis obat-obatan juga penting, serta persiapan terapi pengganti ginjal. Kateterisasi, yaitu pemasukan tabung ke tubuh, seperti melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk penarikan urin. Sistoskop, alat untuk memeriksa bagian dalam kandung kemih, juga digunakan untuk menghilangkan benda asing untuk operasi dan untuk bentuk lain dari perawatan. Dialisis, pemisahan zat dengan saluran melalui membran semi-permeabel. Dialisis digunakan untuk membersihkan tubuh dari zat-zat yang tidak diinginkan. Hemodialisis, yaitu penghapusan zat yang tidak diinginkan dari darah oleh bagian melalui membran semi-permeabel.